Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo teman-teman, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya di Hendro Channel. Pada kesempatan ini, tentu kita tidak lupa membahas tentang Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, ini pertandingan yang ditunggu-tunggu. Ternyata pertandingan ini ada kejutan baru, teman-teman. Kejutan supporter Korea Selatan mendukung Timnas Indonesia. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, komen, dan subscribe dulu channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan info-info terbaru dari Hendro Channel. Ayo kita saksikan, let's go! Gak kerasa kalau kita sudah memasuki akhir bulan Oktober. Dan di bulan Oktober ini adalah bulan yang saya rasa cukup buruk bagi Timnas Indonesia. Selain ranking FIFA Indonesia yang turun ke 130, target 6 poin dari PSSI kita hanya bisa didapat 1 poin saja. Usai bermain imbang 2-2 versus Bahrain dan kalah 2-1 dari Cina. Dan di bulan November mendatang, Timnas Indonesia akan menghadapi laga yang lebih berat, yakni menghadapi raksasa Asia, Jepang, dan Arab Saudi. Menghadapi Jepang memang sulit, tapi PSSI percaya dengan kekuatan yang dimiliki Indonesia saat ini. Sehingga Pak Erik menargetkan 4 poin di bulan depan. Sementara itu, untuk mencapai target tersebut, Sintayong jelas gak akan main-main kali ini. Dia bahkan meminta dukungan kepada warga negara Korea Selatan. Dan menurut sejumlah laporan, ada total 1.500 tiket yang diperjualbelikan kepada warga Korea untuk bisa mendukung Timnas Indonesia secara langsung. Ternyata pertandingan antara Indonesia menghadapi Jepang ini bukan fan Timnas Indonesia aja yang menunggu laga ini. Ternyata fan dari Korea Selatan ikut mendukung Timnas Indonesia untuk menghadapi Jepang. Tentu ini satu buah kabar baik ya, karena fan Korea Selatan ikut memberikan support dan memberikan semangat buat Timnas Indonesia. Ayo kita lanjut lagi. Ya, evaluasi besar-besaran dilakukan oleh Pak Erick Thohir di bulan ini. Memang harus diakui kalau dua laga melawan Bahrain dan Cina tidak bisa memenuhi target yang diharapkan, yakni minimal 4 poin. Namun terlepas dari beragam faktor, termasuk kesalahan Coach Shin di laga versus Cina, kedalaman skuad Timnas Indonesia benar-benar jadi poin yang gak bisa dilepaskan. Maka dari itu, dengan sisa 6 pertandingan, harapannya tentu saja Indonesia bisa memaksimalkannya demi target 15 poin yang dari awal udah dibahas. Dan melihat hasil buruk di bulan Oktober ini, PSSI berharap kepada para pemain Timnas untuk segera melupakannya dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk bermain lebih baik lagi. Karena seperti kita tahu, kalau di bulan November nanti Indonesia akan dihadapkan dengan laga yang cukup berat. Dan harus diakui, kalau peluang Timnas Indonesia sejatinya masih terbuka buat seenggaknya ngamanin posisi 4. Akan tetapi, dijamin tantangan dan pressure-nya akan lebih berat. Sebab dengan koleksi 3 poin yang ada sekarang, membuat tim Garuda paling enggak harus bisa mencuri 1 kemenangan, entah itu dari Jepang atau Arab, atau Australia, atau enggak kalah. Di samping kemenangan wajib atas Bahrain serta Cina di laga kandang, jelas peluang ini sangat nyata adanya. Walaupun kembali lagi, dijamin itu sangat berat. Karena harus diakui juga, kedalaman skuad tim Garuda benar-benar belum balance. Suka tak suka, kualitas pemain yang main di Liga 1 atau ASEAN dengan mereka yang ada di Eropa terbilang jomplang. Hanya Rizky Ridho, satu-satunya yang bisa kami katakan levelnya nggak kalah. Tapi sisanya bisa kalian lihat sendiri. Bukan, ini bukan menjelek-jelekan atau merendahkan, namun faktanya memang seperti itu.
Udah, akui aja. Target dari PSSI kepada Sintayong di bulan Oktober kemarin tidak tercapai, yaitu 4 poin ya teman-teman. Karena menghadapi Bahrain kita draw, imbang 2-2, sedangkan menghadapi Cina kita kalah dengan skor 2-1. Ini yang menjadi tolak ukur ya, yang harus disampaikan oleh Pak Erick Thohir kepada pelatih Timnas Indonesia Sintayong. Karena di bulan November ini kita akan menghadapi Jepang. Ayo kita simak kembali teman-teman. Ya, nanti semisal Kevin Dix udah bisa main, maka nggak ada alasan lagi buat Coach Shin yang namanya coba-coba. Kalaupun Kevin ini main sebagai bek kanan, maka pelapis kedua idealnya adalah Shandy Walsh. Semisal keduanya nggak bisa main, Eliano bisa kok main di posisi itu. Ini bukan kami menjelek-jelekan Asnawi, tapi dengan segala respect yang ada, level kualitas kompetisi benar-benar punya pengaruh besar dalam cara bermain. Ingat, ini levelnya round 3. Apalagi setelah ini, pasti pressure-nya lebih besar, sehingga butuh pemain dengan jam terbang yang oke dan sudah terbiasa dengan yang namanya bermain di bawah tekanan. Ya, intinya, di samping Coach Shin juga harus mawas diri atas kesalahannya kemarin, PSSI bagaimanapun juga harus menciptakan kedalaman squad yang balance. Kalau di posisi belakang, okelah kita udah aman. Mungkin kiper kalau Emil Audero masuk, ya udah ayem kita, punya 2 kiper kelas dunia. Tapi di tengah dan di depan ini loh yang kurang. Ivar dan Nathan sebenarnya oke, tapi secara pendewasaan bermain belum. Sehingga butuh pemain seperti Jairo, yang pengalamannya gak diragukan lagi. Lalu untuk barisan depan, Coach Shin gimana pun caranya harus bisa memaksimalkan kemampuan Eliano. Jangan lagi dia dicoret, kalau nggak akumulasi kartu atau cedera. Pokoknya selama fit, ya main. Dan soal goal getter, banyak pertanyaan. Kenapa sih Timnas Indonesia belum juga naturalisasi striker lagi? Kok sejauh ini back dan gelandang melulu? Memangnya striker tidak penting? Pertanyaan tersebut memang hanya PSSI dan Sintayong yang bisa menjawabnya. Namun setidaknya dari desas-desus yang ada 2 striker calon naturalisasi yang santer diisukan bakal merapat. Dia adalah Mauro Zistra dan Ole Romeni. Ya, khusus buat Ole, dikutip dari Sibola_ID. Agen dari Ole yakni Josh Ebergen mengungkapkan bahwa Ole Romeni sudah dihubungi oleh PSSI dan saat ini tengah mempertimbangkan tawaran lebih serius untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Andaikan di bulan November ini Kevin Dix bisa bermain, itu sangat baik buat Timnas Indonesia ya untuk menghadapi Jepang. Karena apa? Karena di pertandingan berikut ini Sintayong tidak bisa coba-coba lagi seperti yang terjadi menghadapi Cina kemarin. Karena level pertandingan untuk menghadapi Jepang ini atau di ronde ketiga ini itu levelnya sudah berbeda. Harus pemain-pemain yang berkelas. Bukan kita tidak menghargai permainan yang lain ya, tetapi ini perlu betul-betul pemain yang handal dan bisa menghadapi Jepang dengan pressure yang kuat ya. Contohnya kita perlu juga seperti striker ya, yang kita harapkan ada Ole Romeni. Ayo kita lanjutkan lagi. Target 3 atau 4 poin di bulan November. Sementara itu, anggota Komite Eksekutif PSSI Sumarji mengungkapkan target realistis Timnas Indonesia di 2 pertandingan tersebut. Menurutnya, skuad Garuda harus mampu meraih 4 poin. Target 4 poin ini sangat penting, mengingat posisi Indonesia saat ini berada di peringkat kelima klasmen sementara dengan nilai 3 poin. Sementara Sumarji, di laga pertandingan bulan November 2024 nanti, Indonesia harus bisa menang melawan Arab Saudi. Karena di kandang sendiri, mengingat Indonesia sudah bermain di laga tandang ke Arab dengan hasil imbang, menurutnya saat menjadi tuan rumah, Indonesia harus bisa menang. Sedangkan lawan Jepang, Sumarji menargetkan Timnas Indonesia diharapkan setidaknya bisa imbang. Karena seperti diketahui, bahwa Jepang hingga saat ini masih menduduki peringkat pertama di klasmen dan belum terkalahkan. Menurutnya, target realistis saat melawan Jepang yaitu imbang. Ya, bicara target realistis harus dapat poin. Lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji dikutip dari Bola Sport. Ya,
Target di bulan November ini tentu seperti yang kemarin, yaitu 4 poin. Itu yang diharapkan oleh PSSI, termasuk kita ya teman-teman ya. Kalau bisa kita menghadapi Jepang itu bisa imbang sekurang-kurangnya. Kalau menang itu lebih baik sekali. Tetapi untuk menghadapi Arab Saudi kita harus mengejar 3 poin ya, agar tercapai 4 poin. Kenapa? Di bulan Maret ke depan itu kita bisa menghadapi Cina dan Bahrain, bisa menang, itu otomatis posisi kita akan aman ke ronde keempat atau lolos ke Piala Dunia. Sekarang kita saksikan lagi. Didukung 1.500 warga Korea. Laga di bulan November mendatang akan menjadi laga krusial bagi timnas Indonesia yang belum meraih kemenangan di putaran ketiga. Sebab itu, Sintayong mencari cara untuk menambah peluang skuad Garuda meraih 3 poin pertama. Menurut laporan Yonhap News Agency, Sintayong telah meminta warga Korea Selatan untuk ikut mendukung timnas Indonesia. Permohonan itu disampaikan Sintayong kepada salah satu petinggi perusahaan Korea Selatan yang berada di Indonesia, Song Jang-gun. Nantinya, Song akan mendistribusikan sebanyak 1.500 tiket kepada warga Korea Selatan yang ada di Indonesia. Mereka akan ikut mendukung timnas Indonesia saat berhadapan dengan Jepang di SUGBK. Sintayong meyakini dukungan ini akan sangat berarti bagi timnas Indonesia. Pelatih berusia 56 tahun itu mengatakan dukungan ini bisa meningkatkan motivasi skuad Garuda meraih kemenangan atas Jepang. Meskipun Indonesia lebih rendah dalam hal kekuatan objektif, jika kami menerima dukungan yang sangat kuat dari Korea saat melawan Jepang, kami mungkin mendapatkan hasil yang tidak terduga, kata Sintayong dilansir dari YNA. 1.500 ya tiket yang akan diberikan kepada fan supporter dari Korea Selatan untuk mendukung timnas Indonesia. Itu yang diharapkan oleh Sintayong kepada pengusaha Korea yang ada di Indonesia. Ini memang betul-betul pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu ya. Bayangkan, supporter Korea ikut mendukung timnas Indonesia untuk memenangkan laga atau untuk menghadapi Jepang di bulan November nanti. Ini sebagai pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, sekarang kita lanjut lagi kabar ini. Sintayong janji gak main-main lagi. Sintayong diketahui pulang ke Korea Selatan usai menyelesaikan laga melawan Cina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kembalinya sang juru taktik ke kampung halaman ternyata bukan untuk pelesiran semata. Dari kabar yang beredar, Sintayong disinyalir tengah berguru ke pelatih legenda asal Korea Selatan yakni Ho Jung-mo. Dihimpun dari berbagai sumber, Ho Jung-mo merupakan sosok mantan pelatih Korea Selatan yang tak pernah mengalami kekalahan melawan pasukan negeri samurai. Dari 3 pertemuan kontra Jepang, Ho Jung-mo mengantarkan Korea Selatan menang 2 kali dan sekali imbang. Pencapaian Ho Jung-mo paling mencolok di periode kedua menangani skuad Taeguk Warriors, julukan timnas Korea Selatan pada 2008-2010. Dia mengantarkan timnas Korea Selatan juara Piala AFF-nya Asia Timur 2008 dan meloloskan Song Heung-min dan kawan-kawan ke 16 besar Piala Dunia 2010. Sementara saat membesut Korea Selatan, Sintayong mencatatkan statistik menang sekali dan kalah sekali dari Jepang. Kemenangan didapat di EAFF 2017 saat Korea Selatan menang 4-1. Sementara itu, kekalahan dialami di final Piala Asia U23 2016 saat Korea Selatan U23 tumbang 2-3 dari Jepang U23. Mantap Coach Sintayong. Ya, sekarang Coach Sintayong yaitu pelatih timnas Indonesia sedang pulang kampung ke Korea Selatan. Ternyata kepulangan Sintayong ke Korea Selatan bukan sekedar untuk menjenguk keluarga atau untuk pulang. Namun Sintayong nyata-nyatanya dia akan menemui seorang senior yang mempunyai pengalaman lebih ya untuk menghadapi Jepang nanti. Karena seniornya ini di saat dia melatih timnas Korea Selatan itu tidak pernah kalah menghadapi Jepang. Semoga Sintayong dapat
trik dari seniornya untuk menghadapi timnas Jepang di bulan November nanti. Ayo teman-teman, jangan lupa kita dukung ya teman-teman ya, timnas Indonesia melaju ke ronde selanjutnya atau tembus ke Piala Dunia. Teman-temanku sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Beri dukungan Anda di kolom komentar untuk laga timnas Indonesia di bulan November nanti menghadapi Jepang. Kita doakan timnas Indonesia bisa mendapatkan poin penuh atau mendapatkan poin 4 yang diharapkan, yang ditargetkan oleh PSSI. Teman-temanku sekalian, demikian kabar kali ini dan saya sudahi dengan wassalam.